Ammaroh simbolnya kumbang kotoran, lawamah simbolnya adalah lalat, kemudian mutmainnah simbolnya adalah tawon. Ini paling baik ini. Senantiasa tutur katanya baik. Jadi tawon itu bagaimana, yang dikonsumsi adalah kembang-kembang saripati bunga. Kalau ada tawon itu kok makan misalnya makan rokok misalnya, itu mabuk itu tawon itu. Nah, kemudian pasti yang dimakan bunga saripati bunga, yang keluar darinya madu ya kan. Tapi jangan lupa dimanapun tawon hinggap tidak ada dahan yang patah, betul gak itu? Itu orang yang nafsunya sudah tenang, tidak merugikan siapapun. Dia hinggap di mana, tidak ada dahan patah. Coba Ufah hinggap di mana, cemas masyarakat. Wih hati-hati ya begitu kan. Nah, ya masa hati-hati salah kan, betul itu hati-hati. Tapi orang yang nafsunya sudah mutmainnah, dia tenang, damai, tentram, fokus, concern kepada Tuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Ala man uhiyal Qur'an wa sahbihi radhiyallahu anhum. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin wa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa sahbihi dawil Qur'an. Wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wa laqa rina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa sahbihi dawil Qur'an. Wa la syafi'a zal a'la ladal maula 'adal Qur'an wa syafi'un musyaffa'un wa munji sahibil Qur'an wa makhil la musaddaqun ala man a'radal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Ke depan saja. Ya ilahana ja'alna minal ahali fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an amitna fi husnil khitam ma'al qabuli bil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa sahbihi dawil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Al-Fatihah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i, kajian tafsir tematik. Pada kesempatan berbahagia ini judulnya, temanya adalah nafsu, nafsu, dan nafsu. Hehe, itu dia.
Sedianya kita lakukan kajian sebagaimana lazimnya sore pukul 16.00 WIB, namun demikian tadi terkendala cuaca, hujan petir ya, kemudian itu diturunkan betul rahmat Allah ya Allahumma sayyiban nafian. Kemudian terkendala jaringan dan lain-lain. Namun demikian kita tetap berusaha istiqomah ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsu, apa sih nafsu itu? Nafasa, nun fa sin. Saya menulis makalah ya secara spesifik tentang nafsu itu. Ya, dan sebagaimana biasanya setiap ngaji kita memang riset dulu lah dan kajian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun fa sin, kalau kita membuka kamus-kamus Quran apakah seperti ini? Mu'jam ya mufradat al-fadhil Quran. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani wafat tahun 502 maupun Al-Maqayisil Lughah atau Maqayisil Lughah atau juga Basair Zawi Tamyiz ya, nun faksin. Ini artinya banyak. Salah satunya yang paling lazim, paling sering kita pakai, nun faksin itu dorongan. Maknanya dorongan jiwa, daya, potensi, nafas, sesuatu yang berharga, totalitas manusia dan lain-lain. Saya cenderung mengartikannya kedirian. An-nafs ya, kedirian. The self, diri ya. Le moi dalam bahasa Perancis, das Self bahasa Jerman. Itu kedirian atau diri kita. Itu dorongan, potensi, dorongan jiwa, sesuatu yang berharga, totalitas manusia. Jadi maka kalau ada ayat Quran misalnya wajahidu fisabilillah, bismillahirrahmanirrahim, wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, maknanya berjihadlah, berjuanglah. Ayo kamu daya gunakan semua totalitasmu. Daya potensi, daya kalbu, daya fisik, daya modal ya, kapital, semuanya itu fisabilillah, di jalan Tuhan. Itu makna daripada nafas ya. Namun demikian, sebelumnya, nafsu ini apa sih? Itu kan makna perkata tadi, makna secara bahasa. Kemudian secara istilah nafsu ya banyak, tergantung dalam konteks apa kita bicara. Namun demikian pada kesempatan berbahagia ini, kita akan berbicara nafsu atau totalitas manusia dalam konteks perjalanan spiritualnya menuju Tuhan. Dalam konteks manusia mengarungi hidupnya untuk meraih kebahagiaan. Itu yang mau kita bicarakan. Dalam konteks itu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam diri manusia ini, diri manusia adalah medan laga, ring, palagan, tempat di mana akal nafsu bertarung. Iman dan keangkuhan, iman dan kekufuran tak habis-habis berperang. Oleh karena itu manakala akal, nalar, rasio, iman mengalahkan nafsu, maka konsekuensinya manusia menjadi pribadi yang baik. Medannya itu di hati itu. Maka disebut qalb karena bolak-balik terus itu. Fluktuatif, labil. Sebaliknya apabila nafsu yang mengalahkan iman, mengalahkan akal sehat, nalar, rasio, maka manusia akan terjerembab dalam kedudukannya yang amat sangat rendah ya. Asfala safilin. Bahkan kal an'am, sebagaimana ternak, binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih parah dari itu. Oke. Jika demikian singkat saja kita akan mula-mula membicarakan tingkatan. Kalau teman-teman pernah membaca atau mengikuti kuliah saya mengenai Dante Alighieri, ada 3 fase perjalanan manusia menuju kesempurnaan diri. Pertama adalah inferno, yang kedua purgatorio, yang ketiga adalah paradiso. Inferno ini neraka, ya jahat terus lah itu. Kalau binatang simbolnya kumbang kotoran, tutur katanya, rumahnya, pergaulannya, itu kotoran semua. Kumbang kotoran tahu kan ya? Kotoran sapi, kerbau, ya kan? Nah kotoran sapi itu bahasa Inggrisnya bullshit. Bull itu kerbau atau sapi atau banteng, shit kotoran. Bahasa setempat teletong, nah itu dia.
Oke. Kemudian tahap berikutnya adalah ini tahap di mana pertengahan atau purgatorio. Nanti itu pertengahan ya, makanya ya kadang buruk, kadang baik itu. Simbol binatangnya itu lalat ya. Ya kopi mau juga ke WC juga mau, kotoran-kotoran mau, yang baik. Ah itu dia. Kalau disimbolkan binatang. Yang terakhir adalah paradiso, Farodis, Firdaus. Firdaus ini bukan bahasa Arab, bahasa Persia ya. Farodis bentuk jamaknya diinggriskan menjadi paradiso Latinnya atau paradise. Kan ada lagunya kan ya. Jadi kalau ke kuburan langsung welcome to my paradise. Nah itu karena kuburan itu paradiso ya. Jannatul ma'wa yang gitu loh. Ah oke. Baik, kita mulai dari ammarah. Nafsu 3 paling buruk ammarah. Di atas ini adalah lawwamah. Kemudian di atasnya lagi adalah mutmainnah, itma'anna. Oke. Dari yang bawah ya ke atas. Ya ada sih yang lain misalnya rodiyah, mardiyah, kamaliyah ya nafsunya para nabi, para rasul. Kita tidak akan membahas itu, kita akan fokus ketiga ini saja. Dan ini pendapat yang lazim diikuti oleh para ulama, khususnya para ulama tafsir. Oke. Kita mulai dari ammarah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Segera kita akan membuka surat Yusuf pada ayat yang ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Wa ma ubarri'u nafsi. Ma ubarri'u manafiyah. Dan tidaklah aku menyatakan secara eksplisit lehal formal bahwasanya nafsi diriku ini ubarri'u, terbebas sama sekali dari kesalahan, keterjerumusan, keterlanjuran, keterjerembapan. Apa itu? Keterjerembapan, keterjerumusan nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, ini diartikan nafsu ya dalam terjemahan yang lazim Kementerian Agama. La'ammaratun bisu, senantiasa mendorong kepada asu, keburukan, illa kecuali ma rahimah. Nafsu yang telah dirahmati Tuhan. Inna rabbi ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Paham enggak itu? Ya kalau paham selesai ngajinya. Ubarri'u wa ma ubarri'u. Kalau membuka tafsir Al-Mawardi, pernyataan ini adalah innahu qaulul aziz. Ini pernyataan Al-Aziz, Perdana Menteri Kitfir Al-Aziz. Ada 3 pendapat ini katakan pernyataan Al-Aziz, raja itu, Perdana Menteri itu ya, wazir itu. Kemudian ada juga pendapat mengatakan ini pernyataan Sayyidah atau Siti Zulaikha. Ada juga ini pendapat mengatakan pernyataan Nabi Yusuf. Ma ubarri'u nafsi. Aku tidak pernah mendeklarasikan bahwa diriku terbebas dari nafsu, perangkapnya. Karena nafsu itu ammarah. Ini kan ammarah kan sigat mubalaghah. Katsirul amr maknanya itu. Terus nyuruh itu, terus mendorong. Lisu pada negativitas. Oke. Pertama, kalau memang qaulul aziz, redaksinya begini. Di dalam tafsir Al-Mawardi ya, Imam Mawardi wafat 450. Mahasinut tafsirnya adalah An-Nukat wal Uyun. Ini salah satu bukunya saya ada. Ada Budunya Waddin ya. Kitab lah buku kan ya. Hanya bahasa Arab disebut kitab. Kitab Pak, oke kitab ya sudah. Yang penting tidak tukaran. Innahu qaulul aziz wa ma ubarri'u nafsi min su'iz dzanni bi Yusuf. Aku tidak bisa melepaskan diriku dari prasangka buruk, negative thinking kepada Nabi Yusuf. Inna nafsala ammaratun. Maknanya tentu saja ammarah bisu idzon. Ya, situasi ini membuat saya harus berburuk sangka. Makna kedua dalam tafsir Al-Mawardi adalah ittiham indal irtiyan. Ittiham ini menuduh. Muttahim penuduh. Indal irtiyab dalam keadaan menuduh, dalam keadaan bingung, dalam keadaan panik. Nah, itu dia. Oke. Kemudian kalau itu pernyataan Al-Aziz, Perdana Menteri itu loh yang menjadi ayah angkatnya Nabi Yusuf, ini singkat cerita. Yang kedua adalah innahu qaulu imra'atul aziz. Qaulu imra'atil aziz. Ini pernyataan istrinya Al-Aziz, yakni Sayyidah Zulaikha ini. Maka redaksinya berbunyi begini takwilnya. Wa ma ubarri'u nafsi in kuntu rawattu bi Yusufa. Aku tidak bisa menahan diriku lagi
Kalau aku rawatu, menggoda. Nah itu dia. Nabi Yusuf. Menggoda kan harus suaranya begitu kan. Menggoda Nabi Yusuf ya. Li'anna nafsa ba'isatun ala su'i in ghalabati syahwatu alaiha. Karena memang nafsu ini ba'isatun ala su'. Ba'is, membangkitkan negativitas, keburukan. In ghalabati syahwa. Kalau syahwat, libido sudah mengalahkannya. Alaiha kepada nafsu itu. Oke. Kemudian su itu apa sih? Saya membuka salah satu kitab Ulumul Quran juga tafsir Al-Lubab fi Ulumil Kitab Ibnu Adil. Redaksinya bunyinya begini. Bisu maknanya adalah ai bizina, mendorong kepada zina. Nah, itu dia. Dan Ammaroh ini di Quran satu-satunya ya, Ammaroh dan bisunya hanya satu saja. Di Quran hanya disebutkan satu kali Ammaroh ini. Kalau Amar banyak. Amar itu di Quran 248 kali. Tapi Ammaroh dalam bentuk sighat mubalaghah. Sighat ini bentuk platform mubalaghah sangat maknanya. Hiperbolis lah itu. Bukan hiperbolis, memang sangat itu. Bukan membesar-besarkan itu. Ammaroh, lawamah ya. Kemudian apa lagi? Fa'al ya dan banyak lagi ya. Ammaroh, lawamah. Allamah. Nah, itu dia. Sangat alim. Nah, itu dia. Allamah, lawamah, ammaroh ya. Oke, sudah dapat poin itu ya. Saya ilustrasikan begini. Nafsu ammaroh ini langsung saya sebutkan pendapat Imam Hasan Basri. Cirinya adalah berbuat dosa tapi bangga. Berbuat dosa, maksiat, merugikan dirinya dan terutama orang lain bangsa negaranya, tapi tidak ada rasa penyesalan. Nah, saya ulangi. Cirinya ammaroh, berbuat dosa tapi bangga, berbuat maksiat, kesalahan, kehilafan tapi malah diposting di media sosial. Wih, kemarin saya jalan sama ini. Wah, enak banget loh katanya. Jalan sama siapa? Ternyata sama kambing ya. Nah, kemudian itu pendapat Imam Hasan Basri ya, berbuat jahat tidak menyesal. Berbuat maksiat malah bangga dipamer-pamerkan. Itu ammaroh itu. Ini jelas pribadi yang menerabas semua aturan, tidak lagi peduli halal haram baik buruk pantas tidak pantas benar salah, semuanya diterabas semata-mata demi memuaskan nafsunya, syahwatnya, libidonya, imajinasi hormonalnya. Boleh jadi loh ya yang bersangkutan ini berkedok, berkelit, berkamuflase, bertindak hipokrit di balik tirai atau topeng agama. Itu dia. Jadi tukang kawin, tapi saya sunnah rasul katanya. Padahal itu murni imajinasi hormonalnya. Yang dimaksud hormon testosteron ya. Apa itu? Cari sendiri. Ini sudah zaman big data, masa nggak nyari kan? Cari sendiri itu apa maknanya. Ya, tapi seolah-olah menuduh Kanjeng Nabi ini sallallahu alaihi wasallam hanya tukang kawin. Dia mencari padanannya pada Nabi. Padahal Nabi Muhammad menikah diperintah oleh Allah itu. Kan banyak kan begitu kan? Kelas poligami, angkatan ketiga. Biaya berapa itu? Plus paket ta'aruf. Nah, itu ya. Dan itu aneh karena dinovelkan, difilmkan, kemudian surga yang tak dirindukan. Maknanya surga poligami itu. Kemudian apa lagi ya? Dan bidadari surga pun cemburu. Maknanya bidadari surga cemburu kepada perempuan yang mau dipoligami. Ini budaya patrilineal, budaya jahiliyah. Jadi perempuan hanya dianggap pemuas nafsu. Suruh pakai cadar itu perempuan. Suruh pakai kelihatan mata saja. Jangan pakai tas. Kemudian nanti lelaki bersahwat ya. Karena ada fatwa-fatwa begitu kan. Perempuan kalau tidur jangan pakai celana dalam atau BH. Nanti merepotkan suami kalau mau menggauli. Cengeng banget sih suaminya itu. Kan manja banget itu. Masa nggak mau modal cuma nurunin saya nggak mau kan ya. Apa susahnya sih? Betul nggak Bahri itu? Nah itu dia. Bahri langsung pandangannya mesra ke Maman itu. Hati-hati man.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, boleh jadi di situ. Hanya karena dia fasih beragama, melantunkan 1-2 ayat, 3-4 hadis, mengutip 4 atau 5 pendapat pakar para ahli ulama, kemudian dia lehalkan itu demi kelaminnya. Makanya ada prostitusi syar'i di puncak. Kita tahu semua lah ya, yang kemarin korban dibakar macam-macam. Ini harus kita lawan. Siapa yang mau menanggung anak mereka, menjamin anak mereka? Repotin ke negara tok nanti itu. Dan ini perempuan direndahkan sekali, begini-begini ini ya. Ya kalau mau cari janda yang beranak gitu, ya silahkan dibela, dibiayai, kasih beasiswa anak-anaknya itu. Kalau enggak mau menikah ya tanggung saja biaya hidupnya kan. Nah, seharusnya kan begitu. Banyak lah ya, banyak cara untuk itu. Jangan semata hanya karena ya kemudian ada kasus-kasus apalah kemarin ya oknum pimpinan sekolah agama, pesantren katanya yang begitu-begitu yang di situ ada betul relasi kuasa ya yang tertindas betul si perempuan santriwati itu sampai punya anak. Aduh itu udah nauzubillah itu ya. Inna nafsal ammaratun bisu. Ini kenapa rekam di Quran yang diambil? Kalau cerdas bertanya begini. Kok Quran yang dipotret dalam surat Yusuf, dalam kisah Nabi Yusuf, kenapa? Ini level Nabi loh ya, ada kejadian seperti ini. Ini bukan Nabi Yusuf. Saya tidak mau pakai pendapat bahwa yang nafsu ammarah itu Nabi Yusuf itu. Pak, banyak pendapat begitu itu. Fathul Qadir Asy-Syaukani ya, dalam Imam Asy-Syaukani Fathul. Saya tidak pakai itu. Demi menghormati kemuliaan ismah ya, kemaksuman para nabi. Ya meskipun nanti di surat Yusuf juga ada walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-burhan rabbih. Nah, saya tidak mau pakai pendapat itu. Tapi saya mau pakai Pak, ya silahkan, tidak apa-apa. Silahkan ya. Jadi saya hanya mengambil 2 kemungkinan saja. Barusan pernyataan raja, perdana menteri, atau taruhlah gubernur ya, wazir, menteri, perdana menteri, atau pernyataan istrinya yang dia memang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini orang yang rupawan, akhlaknya baik, kemudian yang menyenangkan ya, yang santun. Ya pendek kata semua perempuan jatuh cinta kepadanya. Kemudian di rumah itu perempuan itu sering ditinggal suaminya dan lain-lain. Ini pesan moralnya apa sih? Pesan moralnya apa? Anak angkat itu bukan anak kandung. Jangan dekat-dekat. Seharusnya dibikin ruangan terpisah. Meskipun dia perempuan yang terhormat, suaminya menteri, iya kan? Ini pesannya loh, pesannya itu. Nabi saja loh mengalami godaan peristiwa seperti apalagi kita, para penerusnya, ya kan? Itu salah satu pesannya. Atau yang lain begini, nafsu ammarah ini kenapa Allah letakkan di surat Yusuf? Kenapa Allah narasikan dalam cerita atau kisah-kisah Nabi Yusuf? Yang yang mimpi melihat 11 bintang 1 bulan ya, matahari yang bersih gitu loh. Lalu pesan ayahnya ya bunayyalah taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulah kaidah yang gitu-gitu. Jangan ceritakan pada saudaramu nanti dan seterusnya. Ini surat paling lengkap yang memotret kisah Nabi, seorang Nabi maksud saya, ini di surat Yusuf. Dan salah satu alasan lagi dalam konteks kekinian ya. Jadi pada usia-usia maka saya setuju kalau di Padang Sumatera Barat ya atau Minangkabau, ibu kotanya Padang ya. Ini provinsi yang matrilineal, yang nasab itu garis keturunan itu disandarkan, dinisbatkan kepada ibu bukan bapak. Lelaki yang sudah balik 15 atau 16 tahun tidak boleh tinggal di rumah. Kemana? Ya entah, pokoknya merantau. Belajar, bekerja, pokoknya merantau dia. Nah itu dia, dan itu rendang itu salah satu makanan terenak di dunia. Beberapa kali jadi urutan pertama ini. Ternyata saya coba memang enak ya, apalagi gratis itu. Oke. Nah kenapa nafsu ammarah diletakkan di surat Nabi Yusuf? Kita nanti itu salah satu jawabannya ya. Cuma kalau nanti kita loncat ke nafsu mutmainnah akan ketemu. Langsung kita ke berikutnya lawwamah. Oke. Ini ada di surat Qiyamah, Surat Qiyamah ini juz 29 ya. Ini setelah surat Al-Mudaththir, Al-Insan sebelumnya. Setelah Mudaththir sebelum Insan.
Suratil Qiyamah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu, ini dia, bin nafsil lawwamah. Oke. La dulu. La ini sekurang-kurangnya mengandung 3. Nomor 1 la qasam, la sumpah. Nomor 2 la nafi. Yang ketiga la ziyadah, maknanya tambahan. Nafi itu peniadaan, penolakan atau penidaan. Peniskalaan. Oke. La huruf qasam. La uqsimu, sungguh. Oke, coba kita buka terjemahannya apa. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ya sudah, bagus terjemahan ini. Oke, kita coba terjemahan kita. Coba, ini maknanya qasam. Sungguh, firman Allah ya, aku bersumpah demi hari kiamat. Lalu sumpah yang kedua, aku bersumpah demi nafsu lawwamah. Di sini maknanya, salah satu terjemahannya, nafsu yang selalu menyesali dirinya sendiri. Oke. La yang kedua adalah la nafi, maknanya tidak. Jadi orang-orang Arab jahiliyah, kafir Quraisy itu, musyrikin pagan, menyatakan begini. Enggak deh, enggak ada hari kiamat. Bagaimana mungkin tulang-tulang yang berserakan, tubuh-tubuh yang mati bisa bangkit lagi lalu ada hari kiamat. Maka kalau dimaknai la nafi, la yang maknanya tidak, artinya begini. Tidak. Hari kiamat memang ada. Aku bersumpah bahwa hari kiamat ada. Nah itu dia. Paham ya? Masa enggak paham gitu-gitu juga. Qiyamah dari makna qoma, dari kata qoma, berdiri. Nanti di hari kiamat berdiri semua orang ribuan tahun. Yang seharinya itu sama dengan 1000 tahun. Hari di mana orang berdiri. Jadi dengkul itu tidak bisa duduk itu. Tidak bisa menderum. Bahasa Jawa depro, bahasa Madura arempek. Nah, itu dia. Tidak bisa duduk itu. Berdiri tok itu. Maka disebut yaumul qiyamah. Hari di mana semua umat manusia ini menunggu pengadilan Tuhan dengan cara berdiri ya. Wah itu agak serem itu ya. Oke. Dan kiamat ini paling banyak disebut di Quran. Kiamat paling banyak. Ada 19-20 nama untuk kiamat. Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr, Yaumul Mahsyar ya. Kemudian Yaumiddin, hari pembalasan. Ada 19-20 nama di Quran itu. Oke. Kenapa sih Pak kiamat ini banyak sekali? Kan cerita kan banyak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha ya. Banyak sekali sebutannya itu. Semakin dalam ulumul Quran, kalau Anda membuka Al-Itqan, Al-Burhan atau apapun Al-Lubab ya macam-macam itu, ada teori begini. Ziyadatul asma tadullu ala syarafil musamma. Semakin banyak nama-nama itu diulang-ulang disebut-sebut, ini menunjukkan keagungan yang dinamai. Nah, itu dia. Jadi semakin banyak kiamat diulang dalam cerita-cerita, nama-namanya, sebutan-sebutannya, ini menunjukkan kemuliaan itu, kemuliaan hari kiamat. Jadi ziyadatul asma tadullu ala syarafil musamma. Oke. Jadi semakin banyak sebutannya, namanya, semakin mulia. Makanya Nabi ini 200 lebih namanya. Ada yang katakan 201, ada yang katakan 202, ada yang katakan 199. Sebutan Nabi itu loh. Nama-nama Nabi Muhammad itu loh. Itu baru dalam bahasa Arab, belum dalam bahasa lain. Banyak sekali sebutan. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi. Ya Allah cuma menyebutkan dirinya dalam 99, dalam hadis hanya 99 nama. Kata Imam Al-Qurtubi, kemudian kata Imam Ibnul Arabi, 1000 lebih namanya. Bahkan tak terhingga. Siapa yang tahu nama Allah kan? Ya hanya laporan di hadis gitu. Di Quran ada yang tidak ada di hadis. Manan, Hanan, ya Dayyan, itu ada nama Allah juga. Tapi tidak ada di hadis itu. Nah, oke. Kemudian, ada satu lagi, la itu maknanya ziyadah. Tadi kan la qasam bermakna sumpah. La yang kedua bermakna tidak. Sekali-kali tidak. Aku bersumpah bahwa kiamat ada. Nah itu loh, ke sana ya. Sebelum ke amarah itu. Lalu yang ketiga maknanya, la ini maknanya ziyadah. Ya, ziyadah itu apa? Tambahan. Atributif. Tidak ada maknanya. Ya sudah, aku bersumpah gitu aja.
Nah, jadi la yang pertama bermakna qasam, artinya sungguh aku bersumpah. Nah, yang kedua tidak. Sekali-kali tidak. Kiamat memang ada, nanti aku bersumpah kiamat ada. Kemudian yang ketiga adalah la ziyadah. Maknanya tidak ada arti istilahnya. Ya, sekurang-kurangnya itu ya. Oke. Kemudian wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Oke. Allah bersumpah demi kiamat yang mulia, setelah itu bersumpah demi nafsu lawwamah. Lawwamah ini maknanya mengejek, laim ya, lama yalumu. Ada ayat laumata laim. Lama yalumu. Laim. Coba kita buka di kamus Mu'jam ini ada redaksi lawama 14 kali di Quran, lawamah 1 kali, laumata 1 kali, laim, malumun, maluma, malumin, itu perubahan-perubahan bentuknya itu. Makanya kalau Anda tahu satu akar kata saja di Quran sudah mendingan itu, hanya 2700 itu. Kalau Anda belajar 9 bulan ya Anda butuh, kalau Anda belajar 1 hari 10, otomatis sebulan 300. Maka Anda butuh waktu 9 bulan untuk paham kosakata Quran itu, bahkan untuk menghafal. 9 bulan berikutnya untuk menghafal. Jadi ini teori bahwa orang bisa hafal Quran kurang lebih 1,5 tahun, 18 bulan. Apa bisa? Ya bisa, Quran mujizat kok itu. 2700 kata. Dibagi 9 sama dengan 300. Dibagi 30 sama dengan 10. Kalau Anda belajar 10 kosakata Quran sehari dalam kamus ini ya, atau makasuluwa bahasa irizawi tamyiz fihiris fi judul kalimatul Quran, macam-macam kamus Quran itu, Anda butuh waktu 9 bulan. Kalau sehari hafal 10, sebulan hafal 300, kan berarti kan 10 kali 30. Nah, kalian buruk matematika ya. Maka Anda butuh 9 bulan untuk menghafal semua kosakata Quran. 9 bulan berikutnya tinggal hafalan Qurannya. Itu teori ya, tapi semua teori akan kembali ke teori lama, diulang-ulang. Nah, itu saja. Oke. Kalau Ammaroh tadi kan 248 kali, Lawwamah, Amaroh 248, Ammarohnya saja 1 kali, kalau Lawwamah 14 kali, Lawwamah 1 kali, Mutmainnah, Tom'ana 13 kali, Mutmainnun, Mutmainnah 2 kali di Quran. Mutmainnin ada perubahan bentuknya begitu. Oke, Lawwamah. Aku bersumpah. Tadi kan kiamat disebutkan dalam kira-kira istilahnya nama kiamat itu 19 sampai 20. Oke. Ini menunjukkan ziyadatul asma tadullu ala syarafil musamma, menunjukkan kemuliaan, keagungan, kehebatan hari kiamat. Oke. Sementara nafsu kan rendah sekali. Lawwamah maknanya mencaci, mengejek. Ini siwat mubalaghah juga ini. Mencaci, mengejek, menyesali, provokatif. Ini kan rendah sekali nafsu ini. Oke. Kok bisa ya Allah bersumpah demi yang mulia, setelah itu bersumpah demi yang rendah? Oke. Itu segera ketemu jawabannya di tafsirnya Imam Ar-Razi. Saya sudah periksa. Redaksinya bunyinya begini. Dalam tafsir Ar-Razi ya, ada redaksi bahwa wala uqsimu binafsil lawwamah la uqsimu biyaumil qiyamah li syarafiha. Allah bersumpah demi hari kiamat karena syaraf. Kiamat ini syaraf, mulia. Kemudian Allah bersumpah demi nafsul lawwamah li khosasatiha. Khosasah, hina. Ini khosasah. Kok bisa ya Allah menyebutkan bersumpah yang paling, ini keren sekali memang bahasa Quran. Pak, kok saya tidak merasa keren? Ya belajar, nanti toh ketemu lah, keren-keren sendirilah itu. Kalau ulama ya tahu ini keren atau enggak. Saya bukan ulama loh ya. Menuju ke sana. Kok tidak ada yang amin ya? Ya ngantuk aminnya ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ini. Ini semoga semua nikah semua nanti. Tapi sebelum nikah mampu mengendalikan nafsu lawwamah amarohnya naik menuju nafsu mutmainnah. Ini lebih keras aminnya seharusnya ini. Iya. Hede. Oke. Kemudian kenapa sih Allah bersumpah demi yang mulia, agung, keren, hebat kiamat itu, lalu bersumpah demi yang rendah? Ini apa maknanya ini? Jadi maknanya begini, 2 sekurang-kurangnya ya. Kita tinjau dari banyak tafsir itu, saya periksa belasan lah ya. Di Ummahat atau Bari Al-Qurtubi Ibnu Katsir Al-Baghawi maupun di
yang Jam'ul Aqwal ya, An-Nukat wal Uyun Imam Mawardi maupun Ibnul Jauzi. Kita temukan narasi begini. Ternyata nafsu lawwamah ini nafsu yang tadi kan provokatif, mencaci maki, menyesali dirinya sendiri, mengejek, menghina, laumata laim dari kata malumin, ada begitu kah? Maluman di Quran ada ayat seperti itu. Oke. Maka lawwamah ini cenderung mengejek, mencaci maki begini. Kamu kan ustadz, sesekali berbuat dosa kenapa sih? Tobat nanti setelah itu. Masa ustadz nggak tahu caranya tobat? Nah itu dia. Mau berangkat sholat? Semangat ini ya. Ini nafsu lawwamah gue banget. Anda amaroh bukan lawwamah. Ya, mau seneng itu ya. Ya sudah. Mengejek, mencerca ya. Jadi nafsu lawwamah ini bermain-main di dua kaki. Ambigu. Posisinya labil. Kalau mutmainah kan stabil ya. Menjebak manusia. Kepada orang soleh, nafsu lawwamah memberi saran yang bujuk rayu ya. Untuk sesekali bermaksiat. Ustadz, maksiat aja kenapa? Masa ustadz nggak pernah pacaran? Hidup kok lurus-lurus saja. Emang rel kereta katanya begitu. Oke, sudah. Tapi sesekali begini. Kamu kan ustadz guru ngaji. Masa nggak malu? Onani sehari 3 kali macam minum obat katanya. Contohnya kok itu ya. Ya sudah kan, yang itu kan. Menyesuaikan kalian, itu kan perbuatan kalian. Apa kamu nggak malu? Masa nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid? Nggak enak ke mertua. Nah, itu saran yang baik. Tapi jangan lupa nafsu lawwamah main di dua kaki. Mau berangkat sholat dia? Nggak usah sholat deh. Tetap berangkat sholat dia ke masjid. Musola pondok ini. Ya sudah, sholat, tapi jangan sholat sunnah katanya. Tetap sholat sunnah dia. Ya sudah, sunnah tapi nggak usah wiritan itu. Tetap wiritan dia. Itu masih, kayak wiritan kamu paling keren loh katanya. Sholat kamu paling keren. Begitu, supaya kita ini nggak untung atau malah rugi. Itu tujuannya itu. Supaya defisit. Supaya bangkrut. Nah itu dia. Karena dia main di dua kaki itu. Provokatif. Tapi sesekali menasehati yang baik. Maka disebut yang paling tinggi dan kayak yang rendah ya kan. Maknanya syaraf itu manusia bisa mulia. Kalau mampu kendalikan itu naik ke nafsu mutmainnah. Atau kalau kalah dengan itu sekarang ibadah besoknya maksiat. Maka dia terjerumus kepada ammaroh. Sampai di situ dipahami ya. Kok Allah bersumpah demi kiamah yang mulia dan lawwamah yang khosasah. Sudah ketemu jawabannya? Sudah ketemu ya? Jangan bilang ketemu. Baca ayat berikutnya baru ketemu. Itu kan sumpah. Qasam. Biasanya redaksi di Quran itu kalau ada qasam ada jawabul qasam. Ada jawabannya. Jawabannya mana? Ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. 4 ya, ada 4 ya. Burhan kita. Bahasa Bugis 4 itu ya. Oke. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Ayahsabu hamzah istifham, yahsabu mengira al insanu manusia. Insan maknanya manusia, tiap individu insan itu. Tiap individu yang memiliki dua potensi, dua dorongan, positif atau negatif. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan negatif, nekrofilia, atau positif, pajofilia. Daya hidup, daya merusak, daya menghancurkan. Oke. Allan najma'a 'idhamah, bahwa kami tidak akan mengumpulkan, maknanya membangkitkan kembali tulang belulang mereka yang berserakan menyatu berkalang tanah. Lan ini maknanya lil istihal, maknanya mustahil. Kan orang menduga. Salah satu yang datang kepada Nabi Al-Az bin Wa'il. Ngasih cangkul. Mat katanya. Cangkul. Itu kuburan itu cangkul itu. Apa bisa tulang-tulang itu hidup lagi? Ngawur kamu katanya. Nah kira-kira seperti itu. Lebih ekstrim pasti itu ya. Karena perkataan siapa? Abu Lahab saja ketika Nabi kumpulkan orang-orang. Nah, Nabi bertanya, wahai Bani Sa'ab, wahai Bani Anu, suku A, suku B, etnik C, etnik D. Bani-bani semua dipanggil, kemudian kalian percaya enggak kalau saya bilang di balik bukit ada musuh datang menyerang? Percaya. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, Mat kalau bilang kamu bilang ada unta keluar dari batu saya percaya. Kan menurut kebiasaan enggak mungkin gitu kan. Kemudian lalu Nabi sampaikan ini, di depan kita ini ada hari pembalasan. Saya Nabi dan Rasul sebagaimana para Rasul terdahulu. Abu Lahab segera menjawab,
Yang mana ia pamannya Nabi, sekaligus besannya. Karena 2 orang putri Nabi dinikahkan dengan 2 orang anaknya Abu Lahab. 2 orang putri Nabi, Sayyidah siapa? Siti Ruqayyah Ummul Kulsum. Kemudian 2 orang anak Abu Lahab adalah Utbah dan Utaibah. Nah, kemudian Abu Lahab bilang begini ya. Ketika dikumpulkan itu, ini buku-buku sejarah banyak. Ya Sirah Nabawi, pokoknya di semua buku sejarah disebutkan. Bahkan sejarah paling tipis, Khulasan Nurul Yakin itu. Apalagi sejarah tebel-tebel ya. Tarikh Ibnu Katsir, Tarikh At-Tabari, Tarikh Ibnu Khaldun, ada semua itu. Kemudian Tarikh Ibnu Asakir, ya Tarikh Ad-Dimashq ada. Bahkan sejarah-sejarah tipis. Pernyataan Abu Lahab begini, tabballaka ya Muhammad, alihaza jama'atana. Celaka, mati, sengsara, mampus lo, begitu itu. Kita ini elit, kita ini aristokrat, kita ini orang kaya, orang sibuk. Kok kamu kumpulkan hanya untuk mendengar ocehan begini? Alihaza, apakah hanya untuk ini? Jama'atana, kau kumpulkan kami. Tokoh elit cuma suruh dengerin begini, malas ya, minggat dia itu. Kayak waktu itu ya, Ustadz nggak disambut, malas ya. Nah, Gus nggak disambut ya, seperti Gus Mu'id ini. Ya, langsung begini. Oke. Ini jawabul qasam ya. Ayah sabul insanu Allah najma'a izamah. Maknanya istihal, mustahil. Jadi ada loh ya orang yang nggak mungkin, kata Al-As bin Malik. Ada orang yang kafirnya akut itu, 24 karat. Itu kafir jalur prestasi. Kan ada kan masuk kuliah jalur prestasi kan, atlet nasional, provinsi, rapotnya. Ini enggak sekolah, ya enggak punya rapot. Sulit macam Faiz. Gimana? Kita ngomong sekolah enggak nyambung. Apa sekolah, Pak? Apa yang gedung panjang itu bis itu, bukan gedung. Nah, bingung ya kalau nyebut sekolah, dia enggak sekolah, tapi enggak apa-apa. Kan dulu ada iklan di TV itu, bagaimana mungkin punya teman, membaca saja sulit, katanya gitu kan ya. Saya tahu kan iklan itu kan, berarti Anda setua saya kalau tahu itu. Nah, oke. Menyebut sekolah enggak. Jadi ada yang kafir jalur prestasi. Udah akut kafirnya, 24 karat itu. Mana mungkin tulang, padahal bagaimana di Quran, di surat Yasin dan di banyak yang lain ada kan, bagaimana itu? Nanti yang akan mengembalikan adalah dia yang menciptakannya pertama kali. Bagaimana itu? Kan ada pertanyaan di Quran, amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu, yang gitu-gitu loh. Ya. Ansya'aha awwala marrah, yang gitu loh. Waduh, enggak biasa baca Quran. Ya sudah, pokoknya ansya'aha awwala marrah itu. Wa yahyil 'idhama wa yaramim. Siapa yang mau menghidupkan tulang belulang yang berserakan ini? Adalah dia yang ansya'aha awwala marrah. Dia Tuhan. Bikin saja bisa, masa menghidupkan lagi enggak bisa, ya kan? Nah, banyak itu seperti, makanya mukjizat para nabi dulu, salah satunya Nabi Isa alaihissalam, ada yang menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad 2 kali menghidupkan orang mati. Jadi ada, itu tujuannya supaya orang percaya kiamat itu loh. Makanya Allah pakai qasam. Coba perhatikan sumpah yang lain. Wattur, kitabi mastur, watin, wadduha, wasyams, wal ard, wan nafs, atau wanafsi wama, ya, yang kan begitu kan, wama sawwaha. Tidak pakai la, tapi ini pakai la. Yang maknanya 3 sekaligus, ini bisa qasam, bisa. Kalau ada yang menduga ini nafi, berikutnya uqsimu, aku bersumpah. Sekali-kali tidak, uqsimu, aku bersumpah kiamat itu ada. Nah, itu firman Allah langsung itu. Kalau memang qasam, aku bersumpah sesungguhnya. Sumpahku ini menyatakan bahwa kiamat ada. Nah, itu dia. Kalau ini ziyadah, lanya ya tidak diartikan, tetap maknanya sumpah. Karena ada redaksi uqsimu. Ya. Oke, setelah itu nafsu lawwamah. Itu jawabannya, apa jawabul qasamnya adalah asab wal insan al-insama wala qadirun ala sawi banana. Ya, bahkan kami mampu, Allah mampu untuk menyusun kembali. Ya. Jari jemari mereka dengan sempurna. Oke, kita fokus ke nafsu lawwamah. Kita tidak membahas kiamat itu ya, karena sudah sering kita baca. Oke. Jadi nafsu lawwamah ini bisa mendorong pada kebaikan atau keburukan. Kalau mendorong kebaikan, nanti dia naik menjadi mutmainnah. Kalau menjerumuskan, mendorong pada keburukan, pada negativitas, maka redaksi yang dipilih insan kan? Jawabul qasamnya, ayahsabul insan. Ini namanya istifham ingkari. Istifham ingkari itu apa? Pertanyaan tidak usah dijawab. Itu istifham ingkari itu. Bukankah kita ini manusia? Lalu dijawab siapa? Oleh Hafiz. Bukan. Ini pertanyaan bukan untuk dijawab.
Loh, bukankah kita ini orang Indonesia itu? Lalu siapa misalnya Aufa menjawab, iya. Loh, ini istifham ingkari, pertanyaan enggak usah pertanyaan reflektif, kira-kira seperti itu. Enggak usah dijawab ini, pertanyaan ini. Jadi kembali ke masing-masing kita supaya mikir, oh iya itu. Kecuali yang enggak mikir, oke. Menghasrati kebaikan dan keburukan. Jadi saya lebih menerjemahkan begini. Nafsu lawwamah adalah nafsu yang labil tetapi ia punya alarm. Ada detektor logamnya, ada detektor maksiat di dalamnya itu. Metal detektor atau sin detektor, sin kan dosa. Kalau sinner pendosa. Bukan begitu? Sinner ya, pendosa. Kita ini pendosa semua, betul kan? Iya. Dia mengangguk itu. Bukan kita, sampean saja. Iya, kita dituduh pendosa, ya Anda saja itu. Tapi beruntunglah sudah mau mondok ya kan. Bapaknya cemas, kok bapaknya, keluarganya, kampungnya cemas. Dia berangkat mondok langsung Semeru erupsi ya. Ya, Pronojiwo kan terdampak rumah Anda kemarin kan ya, iya. Untung sampean mondok ke sini kan itu. Iya, alhamdulillah sudah mau mondok ya, dia ngaji juga. Tapi kalau diskusi filsafat pusing katanya itu. Belum sanggup di forum ilmiah, belum sanggup dia ya. Nanti supaya ke kamar sebelah ini, ke dokter Divan ya, diadakan pemeriksaan telur secara rutin. Nah itu dia. Gimana lur, telur kan ada gitu. Jadi maknanya kalau apa tadi, qasam sumpah, kemudian nafi maknanya penidaan, peniadaan. Tapi kalau ziyadah, tidak ada perubahan makna. Pokoknya gitu aja. Nah oke. Baik. Karena nafsu ini provokatif, main di dua kaki, cirinya, tadi kan simbol binatangnya laler itu, kemana-mana mau, baik buruk juga mau. Sekarang cirinya kan sudah kita tahu kan ya. Cara mengidentifikasinya begini. Jadi bahkan kebaikan pun kadang dikritik. Saya menyesal ya, kemarin ada tamu kok nggak saya kasih ada apa-apa ya kemudian. Atau juga begini, tamu kurang ajar nggak bawa apa, atau juga begitu gitu. Kemudian, waduh saya menyesal, ini Niko kan anak soleh kan Niko. Ya Allah saya menyesal tadi malam tahajud kok cuma 100 rakaat ya. Nah ini menyesal itu. Seharusnya 200 rakaat itu. Dalam 20 tahun. Jadi setahun cuma 100 rakaat. Nah itu dia. Dia menyesal itu. Ramadan kemarin kok saya hatam ya. Kok saya hatam cuma 1 kali katanya. Seharusnya kan saya hatam 20 kali. Nah itu dia. Anda percaya dengan kalimat itu kalau keluar dari Niko itu? Man, percaya man? Buruk sangka kalau nggak percaya. Hatinya kotor ini tadi itu. Nafsu amarah ini. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Abaikan saja man. Santai saja man. Nah, kita semua ingin belajar ini. Saya katakan begini, lawwamah kan siwat mubalaghah, sangat mencaci maki. Baik dicaci, buruk dicaci. Adakah orang yang wataknya seperti itu di sosmed itu? Pencaci, perengek, peratap, pendengki. Nggak ada benernya orang. Baik dikritik, salah apa lagi? Kalau di depan dia didorong, di belakang ditendang. Nah sulit kan menghadapi orang seperti itu. Lebih baik abaikan saja. Kalau minta pertemanan, abaikan atau lain kali. Nah cirinya tadi itu. Jadi kalau berbuat baik, ya, kamu kan ustadz, dosa lah sesekali itu. Pacaran kayak itu. Kemudian siapa Maman terpanggil kan karena guru SD kan, PPG SD. Iya ya, langsung nengok ke Hafiz. Gimana? Ya, lalu bikin janji ya. Lalu di kamar di bawah saya lihat ada yang tidur di pahanya Jai. Siapa yang tidur waktu itu? Kahar ya. Dielus-elus ya. Ada yang salah kalimat itu. Nabi Muhammad pernah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Itu sunnah Rasul begitu itu. Santai. Ya. Hanya kalau kalian beda mungkin. Oke. Kalau cirinya ya, ciri yang nyata sekali omnipresent dalam kehidupan kita bisa lihat sekurang-kurangnya dalam 2 hal. Kapan sih biasanya kita merasa kebaikan? Kapan kita merasa bahwa ini kayaknya saya harus berbuat baik? Kapan itu kita merasa seperti itu? Ketika berbuat maksiat ya, ketika berbuat dosa, terjerumus apa? Kita akan ingin bertobat, ada penyesalan, betul kah? Atau ketika berbuat baik terus ini
Saya sholat, soleh, baca Quran, dagang nggak laku-laku. Itu nggak sholat, lalu disalahkan sholatnya. Saya sebelum sholat, sebelum ngaji, dagangan laris, tukang jahit itulah, tukang jahit sepatu misalnya. Begitu sholat, satu pun nggak ada tuh jahit. Bahkan ada pesanan jahit tapi sendal jepit itu. Nah, ini ada seperti itu ya, yang labil ini. Cirinya yang nyata betul terlihat, yang kita alami sehari-hari namun kerap kali tidak kita sadari adalah kita kalau melihat teman kita baca Quran, sholat, ngaji, kepingin seperti mereka, betul ya? Tapi enggan kita lakukan. Atau kalau ada orang berbuat dosa, kita menyalahkan, mengejek, membenci mereka. Tapi diam-diam kita mengikutinya. Nah itu dia. Jadi kalau ada orang mau baik, kita halang-halangi. Jangan terlalu soleh. Buru-buru mati orang baik itu. Nah begitu nanti itu. Nah, walhasil ini tidak ada benernya. Ini di sosmed ada banget. Semua dikritik, kecuali dirinya sendiri. Pemerintah, siapapun. Bahkan seandainya Presiden Indonesia Malaikat Jibril tetap dikritik itu. Bukan tidak ada benernya itu. Nah, namun demikian sisi positifnya adalah kalau dia bermaksiat menyesal. Amarah kan tidak. Kata Imam Hasan Basri tadi itu. Radhiyallahu anhu. Tapi kalau lawwamah, dia jahat, dosa, menyesal. Buruk kadang juga menyesal. Dia maunya sesekali jahat atau kok tidak ditingkatkan. Nah, karena nafsu ini berdiri di dua kaki, kita patut mewaspadai perangkapnya, jebakan-jebakannya itu. Nah, makanya dikata Imam Busiri di Burda itu, fasrif hawa hawa hadir antu waliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Waspada, wahadir antuwaliyah, waspada perangkapnya, jebakannya. Nafsu ini nanti berkoalisi dengan setan itu. La tuti'huma minhum, wala tuti' minhuma khusman wala hakaman, fanta ta'arifu kaidal khusmi wal hakami. Nggak hafal ya nggak apa-apa. Ustadz nggak hafal, males ya. Kalau kamu ikuti yusmi au yasimi, kamu celaka atau bahkan terhina. Nggak ada untungnya itu kalau ngikuti itu. Bahkan digambarkan seperti bayi, itu ya. Tahu kan ya? Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Ada redaksi yang lain begini. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba itu radai ya. Hubbir radai wa in taftimhu wan nafsu in turdihu syabba. Redaksi yang lain, redaksi sebelumnya wan nafsu intuh milhu syabala. Hubbir radai wa intuftimhu yan fatimi. Taftinhu yan fatimi. Seperti bayi kalau dibiarin nyusu terus. Kan ada toh bapak-bapak yang sampai sekarang nyusu, ya kan? Itu sisa-sisa kenakalan purba, kenakalan masa kecilnya yang menyusu. Kadang nyusunya dilampiaskan ke tembakau. Ya, makhluk 9 cm yang namanya rokok. Kemudian ini perilaku kenakalan yang tak selesai, bukan kata saya. Ini kata-kata seorang psikolog namanya Sigmund Freud, gurunya Carl Gustav Jung ya. Ini Freud ini orang pendiri psikoanalisa ya. Dia katakan bahwa manusia ini menyusu seperti bayi itu kan nyusu itu. Intuh milu sabala. Kalau kamu biarkan nyusu sampai tua nyusu. Saya nyebut Hafiz atau siapa, pokoknya sampai tua nyusu itu. Tapi kalau kamu sapih pelan-pelan juga tidak ada apa-apa. Misalnya dia seneng merangkul ibunya, kasih saja susu kotak ada sedotannya kan dia, dikamuflase itu. Atau dikasih dot nanti pernah dikurangi kadarnya, maka bayi 6 bulan kan sudah dikasih makanan pendamping ASI, empasi ya kan, apa pisang, terus apa, pokoknya jangan yang halus-halus lah, jangan yang kasar-kasar, cor koral jangan ya. Pokoknya yang halus-halus pokoknya itu supaya pertumbuhannya baik dan tidak menyiksa itunya. Tetapi ada fakta, dan ini serius, fakta bahwa ibu-ibu terserang, terjangkit kanker payudara. Tahu ya, setelah diperiksa dokter keracunan tembakau. Nah itu kita segera menduga, masa perbuatan bayinya, kan tidak mungkin itu kan. Pasti perbuatan bapaknya. Ya atau keracunan tembakau apalah ya, bekerja di pabrik rokok apa, dielap-elap ke apa lalu kena tembakau. Wallahu a'lam ya. Yang jelas bukan perbuatan bayi itu. Dugaan keras perbuatan bapaknya. Karena menyusu belum selesai. Oke, singkat satu lagi, nafsul mutmainnah. Oke.
Ini mutmainnah ini kita keren sekali ini harapan kita ya. Tomana 13 kali, mutmainnun, mutmainnah 2 kali, mutmainnin. Nafsu yang tenang. Kalau tadi ammarah itu buruk sama sekali, tidak ada baiknya. Kalau lawamah nafsu yang labil, mutmainnah yang stabil. Itu catatan gampang. Nafsu lawamah stabil, nafsu lawamah labil tapi ia punya alarm. Nafsu mutmainnah stabil sama sekali. Kaya, miskin, dihormati atau tidak, diperhinakan, dia tetap tidak berubah itu. Nah, ini tafsir Asy-Syaukani menarik ya dalam Fathul Qadir, juz 5 halaman 551. Mutmainnah adalah ketenangan yang tercipta oleh karena menjadi buah output dari keimanan yang kokoh, yang kuat. Sehingga dalam lubuk hatinya yang terdalam tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, Imam Mujahid mengartikan mutmainnah dengan ridho atas ketetapan Allah. Saya bacakan teks Arabnya saja. Ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah. Ini tafsir At-Tabari dulu ya, Ibnu Jarir, wafat 310. Ini sayyidnya para mufassirin ya. Kalau terjemahan mufassirin, Sayyidina Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhu. Ya Tuhan yaqulu al-musaddiqah, membenarkan, mengimani. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini huwal mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'adallah. Mukmin yang hatinya sudah concern, tetap stabil, fokus, kuat imannya semata kepada Allah, kepada janjinya. Oke. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini mutmainnah ila ma qala Allahu wal musaddiqah bima qala. Mengamini, mengimani firman Tuhan. Al-musaddiqah maknahu al-muqinah. Maknanya yakin, iqon. Bi'annallaha rabbaha. Nah, itu dia. Allah adalah Tuhannya. Nafsul mutmainnah juga maknanya di sini an-nafsul lati aiqanat annallaha rabbaha. Kemudian ridho. Nah, tadi yang disinggung oleh Imam Mujahid. Betul. Coba kita buka satu tafsir lagi ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini menarik di sini. Pernyataan dalam tafsir Al-Mawardi ya, An-Nukat wal Uyun ya. Mutmainnah nomor 1 maknanya adalah al-mujibah. Responsif kepada Allah ya. Kemudian al-mu'minah, iman. Yang ketiga, ini pernyataan Ibnu Abbas. Yang ketiga adalah al-mu'minah bima wa'adallah. Yang keempat, al-aminah. Wahuwa fi harfi Ubay bin Ka'ab. Ya ayyatan nafsul aminah al-mutmainnah. Kan Quran turun dalam 7 logat. Dalam salah satu bacaan Quran bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul aminatul mutmainnah. Kalau ada orang baca seperti itu jangan disalahkan. Ya ayyatuhan nafsul aminatul mutmainnah. Kalau ada orang baca seperti itu jangan disalahkan. Pendapat kelima adalah radiyah. Qalahum qatil. Ini pendapat Imam Muqatil yang ridho. Yang keenam, ma qalahu ba'du ashabil khawatir al-mutmainnah ila dunya irja'i ila rabbiki fi tarkiha. Dia mutmainnah ke dunia, tenang, tapi dia cepat meninggalkan itu. Nah, ini bagus, ini keren pendapat ini ya. As-sabi' ma qalu al-hasan Allah taala idza arada ay yaqbida ruha 'abdihi al-mu'min itma'annatin nafas ila Allah azza wa jalla wa atma'annallahu ilaiha. Sudah naza, dia merasa iman, tenang, nyaman kepada Allah dia. Oke. Sebelum saya lanjut atau kita pungkasi, ada pertanyaan? Ada ya? Oke, silakan dikirim. Saya bacakan satu tafsir lagi. Ini Imam Ar-Razi, Mafathil Ghaib, juz ke-31 halaman 177. Silakan dikirim pertanyaannya ke saya. Jiwa-jiwa mutmainnah tidak hanya mendapatkan seruan biasa dari Allah, melainkan seruan untuk kembali. Wah, keren sekali. Dalam Mafathil Ghaib begini. Meskipun Allah menyebutkan dengan menggunakan redaksi perintah, irja'i, tapi maknanya kalam khobar ya, informatif. Artinya ketika jiwa seseorang telah tenang, damai, tentram, sebagaimana penjelasan lainnya itu, dia akan senantiasa tertuju, fokus, concern kepada Allah. Kaya, miskin, terhormat, terhina, untung, rugi, concern, tidak berubah ibadahnya, kemudian imannya. Tapi kalau nafsu lawamah berubah. Labil ya.
Aduh, saya kok tambah miskin setelah ngaji. Nah, itu udah dia. Oke. Sembari kita akan menjawab pertanyaan. Dari Mbak Mas atau Mbak ini ya, Tiara Jawani. Nafsu lawamah itu hukumnya apa? Kalau sholat harus ala waktiha, tapi sholatnya diundur-undur, itu termasuk nafsu apa, Pak? Oke. Nafsu lawamah itu enggak ada hukumnya. Hukum ini kan bahasa fikih. Ini bahasa kedudukan hati saja, perjalanan spiritual ini, jalan hidup kita. Kalau lawamah dia lantas berbuat, ya perbuatannya yang dihukumi. Misalnya begini, dia akan berbuat maksiat, tapi nafsunya, jiwanya mengatakan itu tidak baik, kamu cepat tobat. Itu bukan nafsunya yang dihukumi, ya perbuatannya itu. Jadi hukumnya apa? Ya pertanyaannya kurang tepat ya, saya tidak nyebut salah ya. Nanya kan bebas itu, ya kurang tepat. Tapi kalau Maman yang nanya ya salah begini. Nah, itu kurang tepat karena nafsu ya, masa ada hukumnya nafsu. Perbuatannya yang dihukumi secara fikih. Oke. Kemudian satu lagi dari yang sama, kalau sholat harus ala waktiha, tapi sholatnya diundur-undur. Waktu sholat ini ada 3, Mbak. Kalau memang Mbak ini ya, kalau Mas ya Mas. Ya kepada saudara saya Tiara Jawani. Jawani ya? Oke, Jawani. Jawani Bugisi ya. Sholat di awal waktu, di pertengahan waktu, atau di akhir waktu. Kalau sholat diundur-undurin sudah tidak baik. Sabda Nabi begini, kalau aku perintah kamu berbuat sesuatu, lakukan semaksimal mungkin. Kalau sempat di awal. Kalau masih sibuk ada pekerjaan, anaknya rewel, apa ya misalnya lo ya, masih istrinya minta pijitin apa dan seterusnya, ya sudah, sholatnya di pertengahan waktu boleh. Bahkan Islam ini toleran banget loh. Contohnya begini, idza quddimal asya fa akhiril isya. Kalau makan malam sudah dihidangkan, tunda sholat isya. Ini sholat hebat loh ya, makan hukumnya mubah, sholat hukumnya wajib, tapi tunda sholat isya kalau makan sudah dihidangkan, sudah disiapkan. Anda mau melawan hadis? Cocok banget kan untuk nafsu Anda. Maknanya begini, sholat isya kan waktunya lama. Kalau sholat maghrib ya segera. Lapar ini Pak, ya ikat saja. Ganjal pakai batu atau pakai cor kan bisa. Nabi itu sunnah Nabi itu. Ya kan? Bagaimana itu? Zalam tu sunnah teman ahyad zalama ila anistakat qadamah durramiu. Yang tahtal hijarat kasmutafal adam. Yang gitu itu loh. Di Burdah bab 3 itu. Nabi mengganjal perutnya dengan batu, kemudian diikuti para sahabat yang lain. Jadi kalau mengundur-undur, mengulur-ulur, ini tidak baik. Kenapa? Ya kalau memang tidak ada uzur, ya cepat segerakan. Kalau ada uzur ya Allah maha memaklumi, Allah maha memahami itu. Kita harus paham agama, tapi agama juga memaklumi kita. Udah banyak lah itu sholat ya. Tapi ada anak ayam kejepit pintu. Meskipun ayam itu jahat sekali, sering buang kotoran di rumah Anda. Kita wajib batalkan sholat dan menolong si anak ayam. Daripada mati dia kan. Dan kalau besar kan bisa digoreng nanti itu. Nah ini menandakan bahwa uzur syar'i. Ekstrim, contoh ekstrim. Sholat, sarung Anda kebakar. Nurusin sholat atau batalkan sholat, padamkan api. Baru rakaat kedua itu sudah hangus semua. Aduh, lalu hangus ya. Apa ini kok gosong katanya? Ternyata sarung ya kan. Nah, jadi agama ini santai gitu loh. Ad-dinu yusrun ya. Agama ini ringan, enteng. Jangan dibikin aneh-aneh, berat-berat. Tapi pada saat yang sama juga jangan disepelekan. Termasuk nafsu apa kalau begitu itu? Ya jelas itu nafsu lawamah ya. Atau bisa juga nafsu ammaroh ya. Tapi kelihatannya cenderung di lawamah. Sebab nafsu ammaroh ini sudah buruk terus pada keburukan. Oke, dari
dari Muhammad Zayyana Abdussalam. Bagaimana prinsip nafsu lawamah, sufiyah, amarah, mutmainnah dalam konsep sedulur papat? Kemudian dari manakah konsep sufiyah? Ini saya tidak tahu, ini Anda yang punya konsep ini. Jadi dia punya konsep lalu ditanya ke saya, kan agak aneh juga ini. Bagaimana prinsip nafsu lawamah, sufiyah, amarah, mutmainnah dalam konsep sedulur papat? Kemudian dari mana? Itu saya tidak tahu. Ya sudah, saya tidak tahu itu. Kalau mau diperluas ada 7 ya. Irja'i ila rabbiki radiyatan. Ridho kepada Allah, mardiyatan, diridhoi. Nafsunya para nabi, para rasul kamaliyah atau kamilah. Sempurna itu. Nah, kalau mau ditambahin itu. Tapi di Quran sebutkan 3, ya sudah 3 saja. Dan itu lebih gampang kan. Nyebut 3 atau 7 lebih gampang. Nyebut 3, tidak banyak-banyak. Illa ma rahima rabbi, berarti nafsu marhamah ada. Salah satu pendapat juga itu. Nah, kalau nafsu sufiyah saya tidak tahu. Jadi kan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi ma rahima rabbi yang Allah merahmati. Kita ini kan produk nafsu semua kah? Apa betul bapak tidak nafsu ke ibu kita? Tidak jadi. Nafsu, makan masa tidak nafsu? Ya, masa nggak nafsu? Ya nafsu, makanya makan. Nafsu membangun, nafsu belajar. Itu semua tapi ma rahimah rabbi itu dirahmati Tuhan. Itu nafsu mutmainnah itu. Nafsu memberi, nafsu beramal. Saking semangatnya dia beri semua. Baru kayak orang baru belajar bisa naik motor ngegas terus karena nafsu itu. Ya, tapi patut dikontrol ya. Membangun misalnya. Walhasil kita produk nafsu enggak? Tapi kan ma rahimah rabbi. Itu nafsu yang diridhoi Tuhan itu. Nafsu yang diperbolehkan. Demi melanjutkan generasi. Apa Anda mau punah? Enggak ya. Punah nggak apa-apa kan? Enggak ya. Oke, masih ada lagi? Jadi kepada penanya, mohon maaf saya tidak tahu bahwa ada sufiyah konsep sedulur papat. Banyak pendapat soal itu ya. Ya saudara 4, 2 malaikat, 2 setan, 2 jin itu. Tapi itu referensi di mana saya tidak tahu. Dan ilmuwan biasa nggak tahu itu masa ilmuwan. 70 orang rombongan dari Basrah ini di Irak ya, datang ke Madinah di Saudi. Membawa 50 pertanyaan ke Imam Malik. Imam Malik mujtahid mutlak loh ya. Radhiyallahu anhu, Malik bin Anas. Radhiyallahu anhu, beliau pendiri mazhab Maliki. Pertanyaannya cuma dijawab 20. Loh, Imam, yang 30 gimana? Ya kalian pulang dulu, 3 bulan lagi saya jawab, saya belajar dulu. Level mujtahid mutlak loh ya. Maka aneh kalau ustadz ya media, ustadz TV, semua pertanyaan dijawab dengan ayat kunci Inggris. Itu the first of everything. First itu ayat ya, first itu. Jadi ayat itu ayat untuk menjawab semua pertanyaan. Nah, itu dia ada kan ya. Hadis juga hadis kunci Inggris itu. Ya enggak tahu saja. Itu Sokrates itu sudah itu. Nabi itu pernah begini, ada orang bertanya. Ini saya bukan membela posisi saya, tidak. Ya ini kekurangan, namanya manusia. Ya, saya tidak tahu ada nafsu sufiyah di mana ya. Ada begini juga. Besok saya jawab, kata Nabi. Ada orang bertanya itu. Kemudian Allah menegur. Tak sepantasnya Nabi mengatakan besok saya jawab. Katakan insya Allah itu. Nah itu dia. Baik, demikian saya kira semoga dirahmati oleh Quran, dicahayai Quran. Sekurang-kurangnya kan kita sudah punya gambaran kita, posisi kita di mana. Ya kan? Posisi kita di mana? Kalau masih ammaroh, simbolnya adalah kumbang kotoran, bahasa Jawa engkes, cepat naik menjadi lalat. Lawamah ya, tahu kan ya? Engkes nggak tahu. Kumbang yang bertanduk itu. Ini kumbang jantan pak, buktinya mana? Bertanduk. Masa betina nggak bertanduk? Kambing juga bertanduk katanya. Nah, ya silakan diteliti. Kemudian kalau mutmainnah ini simbolnya adalah tawon. Ada sengatnya tawon itu kah? Tawon itu madu, tawon madu loh ya. Bulan madu itu kosakata yang saya rindukan sebenarnya. Sudah habis madunya, tinggal bulan-bulan yang menyengsarakan saja ini. Tapi tetap dinikmati karena kita bersyukur ya. Oke, jadi ammaroh simbolnya kumbang kotoran, lawamah simbolnya adalah lalat. Kemudian mutmainnah simbolnya adalah tawon. Ini paling baik ini.
senantiasa tutur katanya baik. Jadi tawon itu bagaimana, yang dikonsumsi adalah kembang-kembang saripati bunga. Kalau ada tawon itu kok makan misalnya makan rokok misalnya, itu mabuk itu tawon itu. Nah, kemudian pasti yang dimakan bunga saripati bunga, yang keluar darinya madu ya kan. Tapi jangan lupa dimanapun tawon hinggap tidak ada dahan yang patah, betul gak itu? Itu orang yang nafsunya sudah tenang, tidak merugikan siapapun. Dia hinggap di mana, tidak ada dahan patah. Coba Ufa hinggap di mana, cemas masyarakat. Wih hati-hati ya, begitu kan. Nah, ya masa hati-hati salah kan, betul itu hati-hati. Tapi orang yang nafsunya sudah mutmainnah, dia tenang, damai, tentram, fokus, concern kepada Tuhan. Saya menyebutnya sebagai santri itu. Ya ini namanya juga pendapat ya, saya tulis dalam buku Peradaban Sarung, Veni Vidi Santri. Bukan Veni Vidi Vici, bukan Veni Vidi Santri. Jadi sinnya itu salik ilal khairat, menempuh kebaikan. Nun tarik anil ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Dia tinggalkan lawamah ya kan? Salik ilal khairat, cenderung kepada yang baik. Apa itu? Mutmainnah. Kemudian tarik anil ma'asi, meninggalkan maksiat, baik personal maupun maksiat sosial. Tidak peduli pada lingkungan ekosistem ya, kerusakan lingkungan dan seterusnya. Kemudian nun dulu, naib anil masyayikh, pengganti guru, pengganti para ulama, para penerus, para pendiri bangsa. Ini jelas ini mutmainnah ini. Kemudian taknya tarik anil ma'asi. Kemudian tadi kan salik ilal akhirah pertama, roghib fil khairat. Dia senang pada kebaikan-kebaikan. Jadi dia salik ilal akhirah, menempuh akhirat, lebih memprioritaskan kehidupan eskatologis ukhrawi. Nunnya naib anil masyayikh, pengganti para guru, pengganti para pendahulu, para ulama, pendiri bangsa, pahlawan. Kemudian tarik anil ma'asi, meninggalkan maksiat. Roknya roghib fil khairat, mencintai kebaikan. Yang terakhir ya, yarjus salama, dia menghasrati keselamatan bangsanya, negaranya, keluarganya, ya, lingkungannya dan seterusnya. Jadi nafsu mutmainnah itu terpotret, direportase dalam redaksi santri. Santri adalah orang yang mempelajari sastra. Itu disebut sastri. Yang mempelajari sastra maknanya kitab suci, tempat di mana mereka belajar pesastrian. Semoga semua dicahayai oleh Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu wa 'allimna minhu ma jahilna. Ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiq la mitorik. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Mohon dimaafkan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.